rasa memiliki zat. Nah, disitulah kita akan lebur kepada kebesaran Tuhan. Arti lebur artinya lebur rasa kita, bukan lebur jasmani kita, okay? Artinya bukan hilang. Kesadaran kita masuk di dalam kebesaran Tuhan. Disitulah baru tampak tajalli Tuhan melalui penglihatan batiniah kita. Paham ya? Artinya apa? Yaitu tadi, pakaian ini kalau tidak kita pakai, bentuknya seperti apa? Tidak ada bentuknya saya kira. Ya kah? Pakaian ini kalau dilepas, ditaruh, ada bentuknya, manusia tidak ada. Tapi ketika kita pakai baju ini, lalu dia bisa berja, betul kan? Arti pakaian itu tadi, ini untuk mendekatkan pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan karunia kesehatan kepada kita semua pada malam hari ini, untuk bisa menghadiri majelis yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Aminullah, Assalamualaikum ya Syafatullah, Assalamualaikum ya Abul Qasim, Assalamualaikum ya Imam al-Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabil Ummi ahadi bil ali al-qadri azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabil Ummi ahadi bil ali al-qadri azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabil Ummi ahadi bil ali al-qadri azimil jahi wa ala alihi washabihi wasalim taslima. Alhamdulillah, kami haturkan kepada para jamaah, Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah berjihad mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk menghadiri majelis ilmu yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kami sampaikan bahwa kita di sini belajar bersama, karena sekali-kali kami tidak berani mengaku menjadi guru, karena kita semua sudah tahu pada hakikatnya yang menjadi guru kita semua ialah hakikat daripada Muhammad itu sendiri, yang mempunyai sifat khadim kekal abadi, yang mempunyai ilmu yang disampaikan kepada kita daripada Tuhan yang Maha Esa,
Jadi kita bersama di sini belajar, ya. Saya pun juga masih murid. Kita sama-sama belajar. Alhamdulillah juga kita sapa murid-murid yang di daerah. Alhamdulillah yang menyimak mudah-mudahan mendapatkan keberkahan sama dengan yang duduk di majelis malam ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, malam ini kita lanjutkan pelajaran yang sudah kita bahas mulai dari minggu-minggu yang lalu, ya. Yang baru menjadi murid nanti bisa mengikuti kajian-kajian di awal-awal melalui YouTube, ya. Ada sudah, atau melalui kajian-kajian murid-murid yang lama minta tolong diperdengarkan supaya tidak ketinggalan materi, ya. Karena kalau kita ulang dari awal terus, nanti kasihan yang mengikuti kajian dari awal, ya. Jadi sedikit kilas balik supaya kita tidak lupa kajian yang kemarin-kemarin, ya. Jadi mulai dari awal ialah jalan musyahadatul af'al, ya. Lalu musyahadatul asma, lalu sifat. Nah, sekarang ini kemarin yang terakhir zat. Artinya apa? Memusyahadahkan ialah jalan menuju pengenalan diri kepada Tuhan melalui batiniyah, bukan mata zahir. Karena yang mampu mengenal Tuhan melalui mata batin, ya. Jadi yang kemarin sudah kita bahas, inilah jalan kita untuk zauq menuju rasa mengenal, bertemu dan menyaksikan Tuhan. Apa bisa? Bisa, ya. Karena Rasulullah pun semasa hidup sudah bertemu, menyaksikan keberadaan Tuhan. Nah, kita sebagai umatnya harus mengikuti, ya. Kemarin sudah kita katakan, ya, jangan nanti ketika dikubur baru mencari Tuhan. Karena ketika mata hati kita di dunia buta, di akhirat, di alam kubur kita akan semakin buta, ya. Sedikit sebelum kita mulai, kemarin saya mendengar, ya. Ada sedikit mendengar, ya, bahwa ilmu makrifat ini haram dipelajari. Oke, kita akan jelaskan supaya yang baru masuk atau orang awam yang mendengarkan tidak tersalah paham. Bagaimana ilmu makrifat dikatakan haram? Kalau makrifat ini dikatakan awal dasar orang ketika ingin beragama. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi ketika awal-awal beragama harus didasari dahulu mengenal Tuhannya, gitu loh. Kenapa? Tanpa belajar ilmu makrifat, ya, tanpa mengenal hakikat diri dan ketuhanan, bagaimana ibadah kita bisa diterima? Kan seperti itu, katanya ibadah mau diterima, ya. Gembar-gembornya di syariat ini kan yang dibesar-besarkan tata cara ibadah yang baik dan benar, dan cara masuk surga dengan memperbanyak amal ibadah dengan maksud ingin mendapat banyak pahala. Nah,
Tapi, nah ini, bagaimana akan bisa dicapai ke semua itu ketika semua ibadah dijalankan dengan penuh kesyirikan karena tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal hakikat dirinya sendiri. Ini yang kita jabarkan, ini yang kita kupas tuntas supaya jadilah orang Islam yang diakui di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah Islam indallah, bukan hanya Islam di sisi manusia. Ya karena percuma, ya. Sehebat apapun ibadah kita, ya, di masjid nggak pernah ketinggalan jamaahnya, dapat 27 terus ya di sab pertama, ya kan? Di sab pertama harus mepet ya. Ya, kalau nggak mepet nanti kenapa? Setannya masuk. Nggak, terus kalau pas sholatnya sendirian nggak ada jamaah, berarti setannya bebas ya. Jadi belajar agama Islam itu secara sempurna, ya. Karena ada 4 tahap bagian yang keempat-empatnya itu menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisah, ya. Syariat tanpa makrifat gugur. Nah, makrifat tanpa syariat sia-sia. Ya. Jadi di sini sedikit sebelum kami mulai, kami ingin menjelaskan bahwa ilmu makrifat itu fardu ain sebelum kita disuruh ibadah. Fardu itu apa? Wajib. Sebelum ibadah itu diwajibkan untuk makrifat dulu supaya bisa mengesahkan diri kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah esa, tapi kalau kita belum esa, yang ada hanya ananiyah, keakuan. Nah, disitulah ibadah akan gugur karena tidak diterima. Kenapa? Karena kita yang masih merasa berdiri, rukuk, sujud. Artinya kita yang merasa ibadah. Itulah dikatakan syirik. Karena pada kenyataannya kemarin sudah kita jelaskan, menuju kepada Tuhan kita harus meminandui, kita harus memahami asal mula kejadian diri. Kenapa Tuhan mempunyai nama wujud, artinya ada. Adam mustahil tiada. Itu harus paham. Kalau tidak paham seperti itu, kita inilah yang meniadakan Tuhan. Maka sudah dikatakan, jangan merasa asing dengan kata-kata kita sesungguhnya sudah mengenal Tuhan. Kita sesungguhnya sudah menyaksikan Tuhan. Kita sesungguhnya sudah bertemu dengan Tuhan. Di mana itu? Di alam kesucian. Kan Tuhan tanya, alastu bi rabbi? Benarkah aku Tuhanmu? Ya? Lalu kita menjawab apa? Masih ingat? Qalu bala. Benar, engkau Tuhanku. Lalu syahidna, kami menyaksikan. Lah, begitu lahir kita melupakan Tuhan. Oleh sebab itu fardu ain diwajibkan supaya kita selamat berpulang kembali kepada Tuhan dengan husnul khotimah. Maka carilah ilmu yang menerangkan akan jati dirimu dan Tuhanmu. Itulah dikatakan mengenal diri. Dengan mengenal diri maka akan mengenal Tuhanmu. Itulah ma'rifatullah, supaya engkau beradab kepada Tuhanmu. Karena Tuhan sudah menyindir nih,
di dalam Al-Quran menyindir kepada manusia. Bukankah engkau sudah saksikan awal mula terjadinya manusia dari setetes air mani lalu menjadi darah, lalu menjadi ditambahi dengan tulang, lalu dibungkus dengan daging. Siapa yang membentuk? Ayah atau ibu? Enggak. Yang mampu mewujudkan ialah Tuhan. Lalu menjadi manusia, lahir ke dunia. Tapi sayang, mereka kebanyakan menjadi musuhku, kata Tuhan. Kenapa menjadi musuh Tuhan? Karena mereka melupakan Tuhan, tidak lagi mengenal Tuhan, tidak lagi merasa bersama Tuhan. Akhirnya kesadarannya itu manusia terpisah dengan Tuhannya. Manusia di bumi, Tuhan di aras. Nah, bayangannya aras itu di atas langit dan nah, ini yang perlu dibahas. Kalau terpisah, bagaimana manusia ini bisa hidup? Lah, bukankah manusia ini dalam liputan Tuhan? Nah, inilah yang perlu kita kaji. Jadi ilmu ma'rifat. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.